Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakin A dari kelas Bursa Malam dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh manajemen modal kerja dan rasio keuangan terhadap profitabilitas pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Pada zaman sekarang ini merupakan era persaingan ketat antar perusahaan. Setiap perusahaan harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya agar dapat bertahan dan memajukan perusahaannya. Salah satunya, keunggulan yang perlu dikembangkan oleh perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada manajemen modal kerja, merupakan bagian yang sangat sensitif bagi perusahaan. Manajemen modal kerja melibatkan komposisi dan berapa jumlah aktiva lancar yang harus dimiliki perusahaan dan juga bagaimana usaha-usaha perusahaan untuk mendapatkan aktiva lancar ini. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh mengenai pengaruh manajemen modal kerja yang terdiri dari indikator periode pengumpulan piutang rata-rata, perputaran persediaan harian, periode pembayaran utang rata-rata, likuiditas, ukuran perusahaan, dan penggunaan utang terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat penelitian bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan pemegang saham yang ingin menerapkan manajemen modal kerja terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian bagi si peneliti itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai penerapan manajemen modal kerja terhadap profitabilitas pada industri manufaktur. Selanjutnya ada landasan teori. Penelitian ini berdasarkan pada teori manajemen modal kerja yang terdiri dari periode pengumpulan piutang rata-rata, perputaran persediaan harian, periode pembayaran utang rata-rata. Dengan melakukan manajemen modal kerja yang baik, diharapkan perusahaan akan meningkatkan profitabilitasnya. Selanjutnya, manajemen modal kerja memiliki pengertian yaitu administrasi aktiva lancar perusahaan dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Selanjutnya ada jenis-jenis variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah apapun yang membedakan membawa variasi pada nilai. Pada penelitian ini, secara garis besar terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel profitabilitas. Sebagai variabel dependen dilambangkan dengan NOP. Dan variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang membantu menjelaskan varian dalam variabel terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 6 periode yang perputaran piutang rata-rata, perputaran persediaan harian, periode pembayaran rata-rata, likuiditas, ukuran perusahaan, dan penggunaan uang. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur artikel, jurnal, maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.
Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Berikut ada uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model dalam penelitian ini. Pengujian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi tidak terdapat multikolinerasi, heteroskedastisitas, autokorelasi, serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel, pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal agar uji statistik untuk jumlah sampel kecil hasilnya tetap valid. Selanjutnya masih dari lanjut yang tadi, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolinearitas di antara variabel independen. Dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Berikut dapat kita lihat contoh pada tabel berikut, bisa kita perhatikan dengan sama-sama. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Perusahaan mempunyai tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya dengan cara mengelola dengan sebaik-baiknya aktiva lancar untuk mendukung operasi perusahaan. Biasanya, aktiva lancar ini mencakup kas, efek, termasuk surat berharga atau sekuritas yang jatuh tempo dalam 1 tahun fiskal ke depan, piutang, persediaan, dan beban bayar di muka. Perusahaan harus mengatur dengan sebaik-baiknya aktiva lancar ini, sebab aktiva lancar ini akan digunakan untuk operasi perusahaan. Bila operasi perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan perusahaan dapat menghasilkan dan meningkatkan profitabilitasnya. Penghasilan dan manfaat peningkatan profitabilitas perusahaan dapat digunakan perusahaan untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.